Bentuk inovasi pembelajaran yang kami lakukan adalah penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah strategi pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensinya berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik tersebut. Diferensiasi yang kami lakukan adalah diferensiasi proses, di mana siswa akan melakukan dua jenis praktikum, yaitu yang pertama, praktikum secara nyata di laboratorium dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Yang kedua, praktikum maya dengan menggunakan aplikasi PET Colorado pada materi larutan asam dan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini akan melakukan praktikum. Nah, berdasarkan kesiapan belajar, terdapat 3 kelompok yang akan melakukan praktikum secara nyata menggunakan alat dan bahan yang disediakan di laboratorium. Untuk 3 kelompok lainnya akan melakukan praktikum secara maya dengan menggunakan aplikasi PET Colorado. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini dilakukan berdasarkan kesiapan belajar dan profil belajar peserta didik. Ada 2 jenis praktikum pada materi larutan asam dan basa. Pada praktikum nyata, peserta didik melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia di laboratorium. Sedangkan untuk praktikum maya, peserta didik melakukan pengamatan pada aplikasi PET Colorado menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada materi asam dan basa. Baik, Ibu persilahkan kepada kelompok yang melakukan praktikum nyata untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di sini saya akan menyimpulkan percobaan pertama yang telah kami lakukan dengan menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Larutan-larutan yang bersifat asam dengan pH kurang dari 7 adalah larutan air jeruk, minuman ringan, dan minuman isotonik. Dan larutan-larutan yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7 adalah larutan obat mah. Serta ada juga larutan-larutan yang memiliki sifat netral dengan pH sama dengan 7 adalah larutan air hujan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada kelompok dengan praktikum maya untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Adapun hasilnya yaitu jenis larutan pertama air, pH larutan menggunakan parameter 7, asam kuat 2, asam lemah 4,5, basa kuat 12, basa lemah 9,5. Dan yang kedua, larutan menggunakan indikator universal yaitu jenis larutan air, pH larutan menggunakan indikator universal 7, pH asam kuat 2, asam lemah 6, basa kuat 12, dan basa lemah 10. Sebagai akhir dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya persilahkan 2 kelompok untuk membacakan kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulan dari kelompok yang melakukan praktikum secara nyata, dan yang kedua, kesimpulan dari kelompok yang melakukan praktikum secara maya dengan menggunakan aplikasi PET Colorado. Menyimpulkan praktikum nyata. 1. Larutan yang bersifat asam mengubah lakmus biru menjadi merah. 2. Larutan yang bersifat basa mengubah lakmus merah menjadi biru. 3. Untuk larutan yang bersifat netral, warna lakmus tetap. Dari praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Pada penggunaan pH meter dan indikator universal untuk larutan asam memiliki pH kurang dari 7.
Larutan basa memiliki pH lebih dari 7, sedangkan air memiliki pH sama dengan 7. Baik, untuk akhir pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mendengarkan satu rekannya menyampaikan refleksinya terkait praktikum nyata dan praktikum maya yang sudah kita lakukan. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya merasa senang melakukan praktikum. Saya menjadi lebih memahami berbagai macam larutan berdasarkan pH-nya. Selain itu, ternyata kami bisa memilih dan melaksanakan proses praktikum yang berbeda berdasarkan kesiapan dan minat kami pada materi tersebut.